Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali lagi dalam program Gempita Nusa Teruna yang akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber muda yang tentunya akan memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Kita tahu bahwa anak merupakan salah satu aset masa depan umat. Perlu kita didik salah satunya dengan TPQ atau Taman Pendidikan Quran. Itu tadi kita lihat di awal ada video temu santri TPQ Karanganyar. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu kakak-kakak yang menjadi panitia acara tersebut. Mari kita kenal satu persatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang paling ujung, Pak Kuri Iswanto. Ya, Pak Kuri Iswanto selaku ketua. Kemudian Pak Wiyatno selaku PJ Santri. Yang terakhir adalah Pak Didi selaku PJ Bazar. Tadi kita lihat bahwa ada acara yang namanya Temu Santri TPQ. Sebenarnya itu acara apa sih Pak? Kalau ada santri terus kok ada acara temu santri itu apa? Baik, alhamdulillah karunia yang diberikan Allah untuk kita semuanya, bahwasanya memperhatikan apa yang jadi kerisauan kita bersama terkait dengan generasi di Indonesia ini akhir zaman, ya betul-betul kemerosotan moral. Itu betul-betul menjadikan keprihatinan kita semuanya. Maka kami dari Pemuda Majelis Tahfidz Al-Quran bergandeng tangan dengan pembina TPQ berusaha menyatukan kebersamaan yang di situ kita kemas memotivasi agar santri-santri yang sudah tumbuh di berbagai daerah di cabang-cabang Majelis Tahfidz Al-Quran kita kumpulkan di satu event yang di situ untuk melahirkan semangat baik dari santri kita sendiri maupun dari ustadzah-ustadzahnya, sehingga upgrade semangat tersebut bisa memacu kesuksesan ataupun semangat ke depan untuk terus mengawal membina generasi TPQ. Iya. Ke Pak Pianto selaku PJ Santri. Untuk acara yang seperti ini udah diadakan berapa kali ya? Baik, untuk temu santri pada tahun 2024 ini yang insya Allah nanti kita selenggarakan di bulan Juni ya, di tanggal 1. Ini yang sudah ke-10 kalinya. Ya, awalnya kita adakan internal di cabang-cabang, roadshow ya, dari cabang ke cabang itu sudah 4 kali. Kemudian kita bisa action di luar itu 6 kali ya. Jadi kalau kemarin itu kita awalnya baru skupnya kecil, kemudian alhamdulillah ini sudah seperwakilan Karanganyar. Dan alhamdulillah untuk tahun ini yang ke-10 kalinya. Ya, tadi disampaikan bahwa di awal-awal konsep acaranya itu roadshow dari cabang ke cabang. Ya. Kenapa kemudian memutuskan untuk membuat acara yang lebih besar seperti ini? Ya, karena berbagai masukan supaya TPA kita atau TPQ kita lebih dikenal masyarakat umum, khalayak umum. Di samping itu sebagai sarana syiar dakwah kita keluar untuk meninggikan kalimat Allah dengan kegiatan TPQ yang ada di perwakilan Karanganyar gitu. Ya, jadi dari masukan-masukan kemudian membuat acara supaya lebih gaungnya itu lebih terdengar ya. Ya, tadi kan kita tahu bahwa ini akan acara judulnya Temu Santri TPQ. Tetapi kenapa ada bazarnya ini ke Mas Didi? Jadi alhamdulillah untuk tahun 2024 kalau kami mengikuti kepanitaan kami baru 3 kali ini. Ya, 3 kali ini. Jadi untuk tahun 2024 momentum yang sangat tepat, mungkin ajang silaturahmi warga-warga Majelis Tahfidz Al-Quran perwakilan, khususnya perwakilan Karanganyar untuk tahun 2024 ini saling ketemu, saling tukar informasi, saling tukar pengalaman di bidang UMKM khususnya untuk warga Karanganyar, perwakilan Karanganyar. Jadi mumpung ngumpul santri ada yang nganter juga, terus sekalian bazar gitu. Seperti itu. Tadi kan disampaikan oleh Pak Kuri bahwa ini salah satu upgrade semangat tidak hanya untuk santri dan ke pembinanya juga. Gitu. Tadi
yang dirasakan setelah ini berjalan, seberapa efektif upgrade semangatnya sebelum acara ini seperti apa, setelahnya seperti apa Pak Guru? Ya, alhamdulillah memang terkait dengan yang disiarkan tadi, ya berbagai TPK kan memunculkan di tahun kemarin, berarti dia mungkin hanya bisa berpartisipasi. Oh, ternyata kegiatan seperti ini bisa memberikan semangat untuk santri-santri kami ataupun orang tua khususnya, karena kegiatan besok itu kita kemas, ya memang ada kegiatan temu santrinya, ada kegiatan bazarnya, dan juga di situ kita kuatkan dengan kegiatan kesenian, tampilan-tampilan drum band, kegiatan dalang cilik ataupun dalang dewasa, dan juga ada donor darah. Nah, itu sebagai syiar. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan kita kemas dalam rangka ya, memaksimalkan warga-warga itu bisa antusias. Ya, awalnya cuma melihat, tapi dari melihat itu bisa merasakan betapa bahagianya ketika kita semuanya, generasi anak bangsa ini sejak kecil itu sudah terdidik dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yang dia memiliki akhlak yang betul-betul mencerminkan jiwanya sebagai anak soleh dan solehah. Itu rasa bahagia, terus mungkin orang tua ya merasakan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saat ini mungkin untuk kegiatan TPK itu malas untuk mengantar, dengan ada kegiatan itu dia tergugah betapa pentingnya saya menyiapkan generasi mendatang itu dengan pendidikan yang berakhlak tentunya. Ya, kita kan tadi disampaikan untuk upgrade. Untuk respon dari TPK-TPK yang ada di daerah, baik itu santri atau pembinanya, itu bagaimana? Apakah antusias terkait acara ini setiap tahun selalu meningkat atau seperti apa Pak Wiyatno? Ya, untuk temu santri ini ya, event yang sangat dinanti-nantikan, baik dari santri maupun ustadz-ustadzahnya. Karena ini berkumpulnya seluruh santriwan, santriwati TPK MTA seperwakilan Karanganyar dan juga ustadz-ustadzahnya. Ya. Kalau ini tadi sudah masuk di registrasi yang kepanitia itu 2.339 santri dan ada 530 ustadz-ustadzah yang insya Allah nanti akan mensukseskan meramaikan kegiatan temu santri pada tahun ini. Dengan jumlah itu berarti antusias dari santri yang ada di cabang-cabang seperwakilan Karanganyar ini lebih menggugah lagi. Demikian. Ya. Jadi antusiasnya juga meningkat di setiap tahunnya ya. Alhamdulillah. Nah, kita kembali ke Mas Didi terkait bazar. Tadi kan disampaikan ini untuk mewadahi UMKM yang ada di Karanganyar ya. Jadi UMKM apa saja yang bisa tergabung dalam bazar, dan kemarin itu yang daftar sudah berapa untuk tahun kemarin aja? Dalam kesempatan ini kami menargetkan itu 150 stand. 150 stand sampai dengan tanggal 28 itu sudah full, sudah penuh, lebih bahkan 152. Kebanyakan 80% itu di kuliner, kemudian fashion, pakaian, dan yang lain. Buah juga ada. Kemudian untuk non-food. Iya, barang-barang non-food. Campur juga bermacam-macam untuk barang-barang non-food. Demikian. Jadi ada kuliner, ada yang non-food juga. Jadi nggak perlu, pengantar juga nggak perlu khawatir, nanti ngantar bisa beli jajan di situ. Kita berinisiatif untuk beli sedulur diri. Mungkin bisa tadi walaupun sudah di tampilan sudah ada, acara ini akan dilaksanakan kapan dan di mana Pak? Walaupun tadi sudah ada sih sebenarnya, tapi perlu dijelaskan lagi. Ya, untuk tahun ini kita laksanakan di Gedung Kebudayaan Kabupaten Karanganyar di sentral kotanya Kabupaten Karanganyar. Tepatnya besok kita laksanakan besok Sabtu tanggal 1 Juni 2024. Mulai dari pagi, start dari MPK Majelis Perwakilan Karanganyar itu jam 7, melaksanakan perjalanan pawai menuju Gedung Kebudayaan yang kurang lebih sampai setengah 9. Itu nanti dilanjut kegiatan pembukaan bazar dan donor darah hingga sampai jam 12 nanti peserta santri dan sebagainya berakhir. Masih ada kelanjutan donor darah terkait bazar itu masih sampai dengan jam 15. Ya. Nah, di situ kita kuatkan juga ada kegiatan kesenian yang untuk membangkitkan bahwasanya
Majelis Tamsil Al-Quran itu tidak meninggalkan kebudayaan selama kebudayaan itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Maka kita nguri-uri kebudayaan Jawi, insya Allah itu menjadikan pembangkit kita semuanya, optimalisasi untuk generasi muda agar betul-betul di situ muda-muda kita ikut keroncongan atau nanti kegiatan karawitan yang di situ untuk memaksimalkan anak-anak muda kita. Jadi selain tadi temu santri, ada juga pertunjukan seni jadi di dalamnya. Tadi kan disampaikan bahwa akan juga ada pawai, jadi pawai santri dari gedung perwakilan Karanganyar hingga ke gedung kesenian Karanganyar. Itu kemarin yang sudah terjadi lah. Pawai itu apa santri nggak terlalu jauh itu pawai dari situ? Mungkin Mas Yanto yang di dalam. Ya, untuk pawai itu jaraknya sekitar 2,5 kilo ya. 2,5 kilo. Dan insya Allah anak-anak siap ya. Dan untuk evaluasi kemarin, memang yang anak-anak TK itu sudah kita siapkan armada-armada yang kalau memang betul-betul dirasa tidak kuat, itu bisa kita drop langsung ke finishnya di gedung kebudayaan. Dan kebanyakan mayoritas, alhamdulillah dengan kebersamaan itu senang anak-anak dan kuat. Ya, banyak yang kuat itu. Jadi untuk yang ibu-ibu yang ada di rumah mengantar, insya Allah kuat ya kalau kuat, banyak temannya, insya Allah kuat. Jika tidak kuat juga sudah ada armada yang menunggu ya. Dan termasuk ambulan ada, SAR sudah ready itu nanti. Ya, tadi kan ke Basar kita sekarang. Tadi kan disampaikan bahwa 150 stand itu udah penuh. Ini sudah fix atau mungkin bisa tambah lagi? Sudah fix karena juga keterbatasan tempat juga. Pengalaman tahun kemarin standnya itu ukurannya lebih kecil, jadi untuk tahun ini lebih luas, lebih besar, insya Allah lebih nyaman. Untuk bazarnya lebih nyaman, begitu. Tadi kan disampaikan bahwa ini akan mengundang banyak sekali santri ya, ada berapa tadi 5.000-an santri ya kemungkinan ya, santri dan pengantar 2.000-an ya, 2.000-an santri yang mengantar, tentunya dengan yang mengantar tentunya kan akan ada akses parkir untuk berkumpul. Untuk gedung kesenian Karanganyar ini apakah bisa menampung dengan jumlah orang yang sebanyak itu, Pak? Kenapa dipilih gedung kesenian ini? Ya betul, memang di tempat itu memang cukup luas untuk kapasitas ya sampai 5.000-an ke atas, insya Allah masih bisa menampung. Apalagi kita juga kerjasama di berbagai instansi terdekat, itu dekat ya Karang Taruna, kita kerjasama dengan Karang Taruna, ada di situ ada SD, kita juga tempat untuk tampungan kendaraan. Kita tetap kolaborasi dengan daerah sekitar yang di situ bisa untuk memaksimalkan armada ataupun juga terkait dengan ya perjalanan kegiatan sehingga insya Allah menjadi maksimal. Jadi ketika ingin nonton sekalipun walaupun bukan peserta pawai masih bisa muat insya Allah. Masih bisa muat, luar biasa itu. Ya, ke Pak Wianto terkait untuk memotivasi. Jadi untuk tahun ini kan berjalan sudah 10 kali ya tadi kalau yang dihitung dengan roadshow-nya. Di setiap tahunnya tentu kan itu kan kalau sudah 10 tahun beda generasi. Dan tentunya di generasi awal sampai sekarang akan terjadi terus pergantian. Dan itu bagaimana supaya siswa TPG itu selalu bisa ada di setiap tahunnya. Bagaimana caranya TPG Karanganyar untuk memotivasi supaya tidak kehabisan peserta atau tidak kehabisan santri itu? Ya, untuk event Temu Santri ini adalah sebagai puncak dari kegiatan TPG yang ada di perwakilan Karanganyar. Yang sebelumnya kan kita mengadakan lomba Al-Kusna yang juga untuk mensupport untuk kegiatan di pusat. Dan ini sebenarnya adalah acara untuk penyerahan trofi, hadiah para pemenang juara lomba Al-Kusna tingkat perwakilan. Nah, dengan adanya penyerahan trofi ini, kami harapkan dari santri-santri yang melihat itu termotivasi. Besok itu saya pengen seperti itu, seperti kakak-kakaknya ketika mendapatkan kejuaraan, mendapatkan trofi, alangkah senangnya dilihat seluruh santri-santri yang lain dan ustadz-ustadzah. Di samping itu kita juga giatkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di cabang-cabangnya gitu. Jadi bisa dikatakan Temu Santri ini puncak dari acara-acara yang sudah dibangun dalam setahun ini. Iya, jadi kegiatan belajar mengajar itu puncaknya kemarin kan agenda kita itu adalah di samping agenda-agenda yang lain di setiap tahunnya itu lomba Al-Kusna itu kemudian untuk penyerahan hadiahnya tidak di pas event itu, hanya formalitas, tapi untuk trofinya itu di Temu Santri sehingga semua tercover
seluruh santri itu bisa mengikuti untuk kegiatan temu santri. Iya, jadi bisa dikatakan ini puncak, terus kalau tadi kemarin penyerahan hadiahnya dipending dulu untuk ditampilkan di sini supaya memotivasi yang lain lebih banyak gitu. Tadi kan disampaikan bahwa di tahun ini itu ada donor darah. Sepertinya kalau kemarin saya ke sana, tahun kemarin belum ada. Kenapa donor darah juga disertakan nih, Pak? Ya, baik. Memang itu untuk sebagai memotivasi generasi kita yang utamanya santri-santri tadi, bahwasanya keberadaan kita ngaji ini bukan hanya sekedar kebutuhan kita sendiri, tapi dengan kita tunjukkan di situ ada donor darah, itu menunjukkan bahwasanya kita itu harus ada wujud hasil ngaji khairunas anfahum linas, untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain, bahwasanya darah kita ternyata itu bisa didonorkan, bisa diberikan pada orang lain tanpa di situ kita merasa kekurangan. Berapa banyak orang yang melakukan donor darah tapi di situ darah kita Allah kembalikan sempurna, malah lebih sehat lagi. Maka di situ sebagai penguat kita, keberadaan majelis tafsir kan itu betul-betul berusaha untuk mensiarkan di situ ada jiwa sosial kita. Jadi untuk menunjukkan, mengajarkan yang lainnya. Mengajarkan ke santri-santri bahwa donor darah ini termasuk salah satu pengamalan hasil kaji. Betul. Terkait teknisnya, Pak, kemarin mungkin nanti bisa ditampilkan teman-teman terkait layout tempat. Kalau saya kemarin kan ke sana kebetulan, jadi kemungkinan tahu bentuknya, basarnya kan di sebelah sudah cukup penuh sekali dengan banyak orang lain. Ini teknisnya donor darah di sebelah mana nanti? Terkait dengan donor darah nanti kita format di sebelah utaranya pintu masuk gedung kebudayaan. Jadi sebelah kanan, berarti sebelah utara. Itu nanti putra dan putri kita tempatkan di situ. Insya Allah lokasinya cukup luas juga. Terkait dengan bazar itu sebelah selatannya, membujur ke sebelah belakang gedung sampai utara gedung kebudayaan. Jadi hampir melingkar. Hampir melingkar. Jadi tampilannya seperti ini kira-kira. Ya, itu sebagai gambaran. Jadi ini peserta nanti kita bikin donor darah itu langsung menuju ke sebelah kanan gedung, untuk bazarnya sebelah kiri. Alhamdulillah kemarin terkait dengan pengondisian di sini ya antusias warga masyarakat luar juga ya penasaran juga, ada kegiatan kok kelihatannya di situ ada Islami, kok ada jenis musik dan sebagainya, tapi ya itulah suatu gambaran berasanya keberagaman dakwah kita selama tidak mengurangi atau di situ bertentangan dengan syariat Islam. Insya Allah terkait dengan budaya musik, insya Allah masih kita maksimalkan untuk menggiatkan keberadaan. Ya, terkait donor darah, Pak, tadi disampaikan bahwa ini donor darah, pesertanya itu dari mana saja, Pak? Nanti terbuka untuk umum atau sudah ada yang mendaftar atau dari wali santri yang mengantar gitu? Baik, memang terkait dengan peserta, memang kita donor darah itu setiap 3 bulan itu sudah berjalan di cabang-cabang. Nah, ini terkait dengan pengundian di sini seperti dialihkan tempatnya berada di gedung kebudayaan. Adapun peserta yang lainnya pengen ikut dari peserta luar, bukan warga ngaji, pengen ikut donor darah, tetap kami persilahkan. Karena kuota yang minimal itu di angka 300. Maksimalnya nanti ya dari setengah 9 sampai dengan jam 5 nanti, yaitu terkait dengan pengondisian nanti semoga bisa mencapai 500-an. Ya, kita kembali lagi terkait ini santri ya, ke Mas Wiyanto. Jadi di sana kan ada temu santri. Lah ini pesertanya itu definisi santri TPQ-nya itu dari range usia berapa sampai berapa nih sebenarnya? Ya. Untuk santri ini juga mengacu dari pusat ini, jadi mulai dari usia PAUD ya, sampai SD kelas 6 itu. Jadi anak-anak yang usia PAUD, TK atau PAUD itu sampai SD kelas 6 itu santri TPQ MTA. Ini juga mengacu dari pusat juga. Jadi ketentuannya PAUD sampai SD kelas 6 itu. Ya, tadi kan disampaikan bahwa acara ini sudah berjalan 10 tahun dan ini puncak kegiatan. Jadi penyerahan trofi, kemudian supaya kakak-kakaknya yang juara memotivasi adiknya. Lah, ini kakak-kakaknya yang juara kan tentu sudah lulus dari kelas 6. Itu apakah setelah lulus jadi santri, ikut jadi pembina atau kedepannya seperti apa kalau di Karanganyar supaya pemirsa juga tahu yang di luar? Ya, kalau Karanganyar itu ada TPQ lanjutan ya. Jadi kalau ini sebagian belum menyeluruh seperwakilan Karanganyar, cabang-cabang yang sudah terkonsep saja. Jadi anak-anak yang usia SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu
sudah ada gelombang khusus, ya, gelombang khusus remaja yang lanjutan dari TPG, jadi dilanjutkan. Tapi ada juga sebagian yang sudah menjadi asisten ustadz-ustadzah. Dalam artian nanti untuk regenerasi bisa mengampu di TPG di cabangnya masing-masing. Itu sudah dilibatkan untuk membantu kegiatan TPG yang ada di cabang. Tapi belum seluruhnya dari cabang yang ada di perwakilan Karanganyar. Baru sebagian cabang yang sudah terkonsep, yang sudah bisa menjalankan itu. Jadi walaupun tadi santri kategorinya PAUD hingga kelas 6, setelah itu ada wadahnya, jadi tidak terputus ya. Ya, ternyata masih banyak sekali yang bisa kita bicarakan, tapi karena waktu kita harus break sejenak ya Pak Nuri, Pak Wianto dan Mas Didik, kita akan kembali lagi setelah break ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau di line SMS di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam acara Gempita Nusa Teruna. Kali ini kita masih kedatangan panitia dari Temu Santri TPG MTA Karanganyar. Tadi kan kita lihat di tayangan bahwa ini ada Temu Santri, ada kegiatan pawainya yang tadi sudah disampaikan di sesi pertama dari perwakilan hingga ke gedung kesenian. Untuk pawai kita ke Mas Wiyatno. Jadi untuk pawai ini rutenya setiap tahun seperti itu apa ini suatu perkembangan dari rute-rute sebelumnya?
Ya, untuk pawai ini ada perubahan ya. Awal-awal kita pernah ya dari gedung kebudayaan itu ke Masjid Agung Karanganyar. Karena di Masjid Agung itu waktunya itu sangat waktunya itu pendek sekali ya. Jadi kalau nanti ada kegiatan-kegiatan utamanya sudah mau waktu sholat duhur itu sudah harus persiapan diistirahatkan. Kemudian kita cari alternatif yang lain biar nanti lebih nyaman. Itu pernah dari Taman Pancasila itu ke gedung GOR Raden Mas Sahid itu sudah dua kali. Terus kemudian ini gedung kebudayaan sudah direhab baru. Alhamdulillah kita bisa mengawali kemarin dari TPQ MTA Perwakilan Karanganyar di tahun 2023 kemarin. Alhamdulillah start dari MPK Majelis Perwakilan Karanganyar kemudian finishnya di gedung kebudayaan itu 2023 dan ini insya Allah masih sama di tahun kemarin sama di tahun 2024 ini. Insya Allah untuk tahun ini MPK ke gedung kebudayaan itu. Ya, berarti bisa dikatakan rutenya itu terus dievaluasi ya, setiap tahunnya. Senyaman mungkin. Tadi kan kita lihat di tampilan bahwa ada spanduk atau baliho-baliho yang dipakai santri itu kreasinya santri, gurunya atau mungkin ada temanya memang dari. Iya, setiap tahun kita ganti-ganti ya temanya. Pernah generasi menuju generasi yang berakhlakul karimah. Untuk tahun ini kita ambil tema menuju generasi Qurani berprestasi. Itu dalam artian kita memacu anak-anak kita atau TPQ kita itu ya bisa interaksi dengan Al-Qur'an ya. Hidupnya itu penuh dengan Al-Qur'an, mulai dari sebagai petunjuknya, kemudian interaksi bisa membaca, memahami, kemudian mengamalkan, juga mendakwahkan. Nah, di konsep Temu Santri ini, kita konsep adik-adik kita, anak-anak kita itu bisa mendakwahkan dengan TPA kita. Ya, jadi baliho tadi kreativitas TPA-nya masing-masing ya bisa dikatakan dengan tema yang disediakan dari panitia. Jadi kita kan lihat tadi acara ini kan besar, mengundang orang banyak, ada pawainya juga, tentu banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak saja, siapa saja yang dilibatkan dalam acara ini, Pak Kuri? Terkait dengan eksternal kita utamakan dari Kemenak bisa rawuh dan bisa memberikan sambutan terkait dengan Kepala Kemenak Kabupaten Karanganyar. Semoga beliau nanti bisa sehat dan bisa hadir, dan juga dari kepolisian juga kita berusaha menjalin kerjasama karena akses perjalanan dari Majelis Perwakilan Karanganyar menuju ke gedung kebudayaan itu banyak lawan arusnya. Sehingga kita kerjasama dengan Disub juga di situ untuk mengatur lalu lintas agar keselamatan santri kita atau acara kita betul-betul berjalan dengan baik. Adapun terkait dengan intern, nanti insya Allah pimpinan pusat juga berusaha membuka kegiatan bazar maupun donor darah hingga terlaksanakan kegiatan inti penyerahan hadiah terkait dengan Temu Santri tadi. Ya, berarti semua stakeholder sudah dikerjasama supaya acara ini jalan lancar gitu. Betul, terkait dengan PMI kita juga bukan hanya di Karanganyar saja, kita juga kerjasama dengan PMI Solo. Itu biar nanti bisa menguatkan kapasitas kantong donor darah yang bisa diambil. Ya, kita ke donor darah mumpung tadi kita segel. Donor darah ini kantong yang ditargetkan dalam acara ini berapa kantong, Pak, yang diambil? Minimal 300. Maksimal semoga nanti bisa tembus sampai 500. Jadi rencananya 300 itu minimal sebisa mungkin semaksimalnya bisa banyak. Kita kan tadi sudah ngobrol tentang pajak, tapi kita belum membahas susunan acaranya itu sebenarnya seperti apa, Pak? Supaya nanti pemirsa yang kalau mungkin bukan peserta, pengen nyegati di acara seninya itu bisa nonton jam berapa gitu. Silakan Pak Kuri. Baik, terkait dengan di perjalanan Temu Santri itu nanti diawali dari gedung Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Kabupaten Karanganyar, yang di situ kita startkan, diberangkatkan oleh pimpinan perwakilan itu dari jam 7 pagi. Ya, akses perjalanan menuju ke gedung kebudayaan itu kurang lebih sampai di gedung itu 8:30. Nah, 8:30 di situ santri sudah masuk ke dalam gedung, baru nanti kegiatan pembukaan bazar, pembukaan donor darah. Nanti warga bisa menikmati suasana keadaan di situ. Yang berangkat tadi
berawal dari nonton santrinya di tepi jalan sepanjang dari gedung kebudayaan sampai perwakilan tadi menuju ke gedung kebudayaan. Di situ ya banyak warga-warga ataupun masyarakat umum yang apalagi itu tanggal merah. Tanggal merah. Jadi suasananya betul-betul nanti tambah ramai sehingga kita maksimalkan warga-warga umum dan sekitarnya dengan orasi teman-teman kita dari pembina santri yang di situ kita siapkan ada 2 armada untuk orasi. Seperti di awal, di tengah, di depan juga ada. Tujuan di situ juga memaksimalkan warga masyarakat paham ini kegiatan apa, rame-rame sampai banyak anak-anak. Nah, di situ dikabarkan biar nanti tergugah hatinya untuk melihat di acara intinya di gedung kebudayaan di situ. Nah, dari 8:30 pembukaan bazar maupun kegiatan donor darah, nanti di jam 10-nya kita maksimalkan juga terkait dengan acara intinya. Ya, kurang lebih sampai menjelang zuhur jam 11:30. Acara inti di situ ya memotivasi dari pimpinan perwakilan, dari pimpinan pusat. Ya, semoga beliau Al-Ustaz nanti diberikan kesehatan dan berkenan rawuh untuk memberikan motivasi untuk kita semuanya, baik dari santriwan santriwati maupun ustadzah-ustadzah dan juga pimpinan MTA seperwakilan Karanganyar cabang, sehingga tergugah hatinya untuk betul-betul melaksanakan pengawalan estafet dakwah hingga maksimal. Nah, berakhirnya temu santri sampai 11:30, break dahulu untuk kegiatan sholat dan isoma. Nanti 12:30 itu dimulai lagi terkait dengan kegiatan donor darahnya, mulai kegiatan di kesenian ya di sini terkait dengan kesenian. Yang kemarin seni untuk wayang anak atau dalang cilik itu dilaksanakan di situ lah. Ini kita kemas di balik. Kemarin itu ada kegiatan di belakang pawai, itu ada kegiatan kesenian, dan nanti kegiatan dalang ciliknya itu kita konsep di kendaraan berjalan menuju ke gedung kebudayaan. Adapun yang di setengah satu nanti kita format untuk dalang besar, termasuk juga kesenian pemuda yang itu ada kerawitan. Jadi kita pemuda Majelis Taklim Perwakilan Karanganyar ya sudah punya kreasi untuk kesenian di situ, nanti akan kita tampilkan. Jadi itu jam 1 sampai sore ya? Iya, sampai jam 3 nanti kita berakhir. Jadi berakhir di jam 3. Berakhir di jam 3. Jadi pemirsa yang ingin nonton pawai itu harus lebih pagi, jam 7. Ya, jam 7 sampai dengan jam 12. Tapi kalau kesenian habis zuhur masih ada. Masih ada. Ya, tadi kan disampaikan juga bazar juga udah. Kalau bazar itu siapnya jam berapa, Mas? Kalau buka main ke sana. Kalau di bazar itu insya Allah kalau jam 7 sudah siap, tapi kan pembukaannya mengikuti sesuai dengan tadi 8:30 setengah 9 begitu. Jadi kalau memang belum sarapan cari di bazar ya insya Allah juga ada. Insya Allah sama tadi, karena kalau loading barang kan dimulai H-1 sudah bisa, sore insya Allah sudah bisa loading untuk yang stand bazar. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa untuk tahun ini 150 stand itu sudah penuh. Ya tentu kan pemirsa mungkin yang terutama yang di Karanganyar, untuk tahun-tahun ke depan kan mesti acara ini masih ada. Cara mendaftarnya sebenarnya gimana biar bisa masuk ke stand ini? Kalau untuk tahun ini beda dengan tahun yang kemarin. Kami juga antisipasi juga kredit tahun kemarin, karena juga secara jumlah stand juga beda. Kalau tahun kemarin 210 kurang lebih, itu memang benar-benar kredit. Nah, antisipasi kami, ini untuk tahun ini kami batasi 150 stand, dan pendaftarannya kalau dari kami memastikan bahwa itu warga cabang, warga ngaji di majelis, itu pendaftarannya lewat cabang, lewat pengurus cabang. Jadi memang antisipasi yang jualan itu memang benar-benar warga ngaji. Jadi supaya mengatasi supaya tidak terjadi kredit kayak tahun kemarin, jumlah standnya dibatasi. Jumlah standnya dibatasi dan ukuran standnya beda, lebih luas untuk tahun ini, dan akses jalannya pun untuk tahun ini lebih lebar. Insya Allah 3,5 kurang lebih 3,5 meter. Jadi insya Allah buatan kredit, insya Allah bisa mengatasi.
Jadi jangan khawatir pemirsa yang ingin jajan besok ke sana, insya Allah tempatnya lebih nyaman, jadi bisa jajan lebih nyaman. Kita kembali ke Mas Yatno. Jadi kan tadi disampaikan bahwa pawai ini kan perjalanannya cukup, tadi kan dari jam 7 hingga setengah 9 kan. Itu kan selama perjalanan, bagaimana pengkondisian santri supaya kan anak kan kadang kalau di jalan ketemu koncone pergerakannya itu kan bisa tidak terduga. Pengkondisian santri yang pernah terjadi selama ini seperti apa, Mas? Supaya bisa tetap tertib. Iya, untuk pengkondisian santri ini kita libatkan seluruh ustadz-ustadzah dan juga ada asisten dari ustadz-ustadzah yang ada di cabang-cabang, sehingga memang pergerakan dari santri kita itu sudah terarah ya, tercover dari ustadz-ustadzah dan pembina yang ada di cabangnya masing-masing, sehingga alhamdulillah anak-anak bisa terpola, terkondisi, kemudian kalau menyampaikan yel-yel ataupun apa yang teriak-teriakan atau disampaikan di yel-yel itu semuanya sudah terkonsep dari TPQ-nya masing-masing ya. Mungkin kalau ada ajakan-ajakan yang sifatnya untuk mendukung dakwah itu sudah terkonsep dari TPQ-nya masing-masing, dari cabangnya masing-masing gitu. Jadi setiap ustadzah dan ustadznya mengkondisikan santrinya masing-masing ya. Jadi supaya tidak terjadi gerakan yang tak terduga. Jadi kan disampaikan bahwa ini kan rutenya cukup panjang melawan arah. Tentu ada titik-titik keamanan atau mungkin titik-titik rest area yang disediakan Pak selama proses perjalanan, atau hanya mobil yang berjalan itu tadi Pak? Mobil yang berjalan. Jadi itu untuk antisipasi kami terkait dengan kendala mungkin ada kesehatan anak yang tidak kuat atau mungkin karena ya namanya anak itu ya kecapean dan sebagainya, itu bisa nanti langsung istirahat di ambulan atau mungkin ada trayek yang kita siapkan khusus untuk mengangkut dari perjalanan menuju ke gedung kebudayaan langsung. Ya, terkait selain polisi bekerja sama dengan polisi, tentunya satgas-satgas kita juga ada ya untuk mengenal. Insya Allah semua elemen terkait dengan di majelis takfir kita libatkan untuk mensukseskan kegiatan syiar dakwah yang ini, dikuatkan dari betul-betul keberagaman, kebersamaan dari elemen dakwah tersebut ya, bersatu padu mewujudkan suatu kegiatan. Nah di situ juga santri-santri kita melihat bahwasanya kita ngaji atau kita ikut TPA itu ternyata melihat oh itu namanya protokoler, itu namanya bankom, itu dari situ kan bisa ustadzah mengenalkan elemen-elemen dakwah yang ada di perjuangan sabilillah kita. Ya, jadi keterlibatan elemen dakwah sekaligus memotivasi santri-santri yang ikut pawai supaya besok juga ingin terlibat seperti itu. Ya, saya nambahkan tadi untuk keamanan tadi ya. Petugas satgas itu ada 250-an, itu pagar betis ya sepanjang jalan dari MPK sampai ke gedung kebudayaan itu ada sepel, tapi setiap jalan itu ada petugas-petugas satgas yang insya Allah untuk mengcover dari anak-anak, pergerakan anak-anak kita ya, sehingga nanti ya keamanannya itu betul-betul terjaga, di samping kita kerjasama dengan kepolisian gitu. Jadi satgas juga standby, polisi juga kita kerjasama. Tadi kan termasuk SAR juga ada patwal gitu ya. Insya Allah ada patwal di mana. Tadi kan disampaikan bahwa ada kesenian-kesenian yang ditampilkan, mungkin kurang detail Pak, kesenian apa saja toh sebenarnya yang ditampilkan selain wayang, ada apa lagi kesenian? Wayang terkait dengan kehadiran santri, nanti ada drum band dari TK kita, dari TK MTA di Jumantono 1, ada Jaten juga ada, terkait dengan kesenian yang ditampilkan pula untuk di Jaten 1 itu juga ada wayang. Jaten 2 ya, Jaten 2 ada wayang kulit yang baik dari dalang kecil maupun dalang besar. Yang di situ juga ada kegiatan pemuda. Karawitan pemuda ikut tampil. Ya, jadi pemirsa silakan berbondong-bondong besok datang ke gedung kesenian Karanganyar untuk datang di tamu santri TPQ MTA Karanganyar gitu. Ya, betul. Mungkin sebagai penutup ke Pak Kuri dulu, menutup untuk pemirsa terkait acara ini, apa yang ingin dipesankan supaya pemirsa lebih tertarik untuk datang? Silakan Pak Kuri. Baik, untuk pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, atas izin keridhaan Allah, kita semuanya akan berusaha memberikan syiar dakwah majelis tafsirkan, dimulai dari santriwan kita untuk kita kuatkan, gelurakan, semangatkan dalam rangka mengikuti kegiatan pawai yang di situ harapan kami generasi mereka yang saat ini kita bimbing, kita maksimalkan untuk mendalami tuntunan Allah dan Rasulnya, kelak akan mewarisi kita semuanya. Maka kehadiran kita sebagai generasi yang saat ini mendampingi mereka
betul-betul itu memberikan nuansa bagi mereka, support, bahasa kehadiran kita di tengah-tengah acara maupun di dalam perjalanan pawai, yang melihat itu betul-betul memberikan semangat yang terbaik. Apalagi doa restu dari Bapak Ibu semuanya untuk kesuksesan, kejayaan Islam di masa mendatang, betul-betul atas keridhaan Allah kita mulai dari generasi santri saat ini. Ya, ke Mas Didi sebagai penutup untuk promosi basarnya. Kenapa kita harus datang? Basarnya nanti di sana ada apa aja? Silakan Mas Didi. Alhamdulillah, kami dari panitia basar, monggo mari kita sukseskan, mari kita ramaikan, dan jangan lupa tentunya bawa sangu yang banyak. Bawa sangu yang banyak untuk apa? Untuk bela-beli sedulur dewi. Kita beli stand-stand saudara-saudara kita yang ada di stand basar di Temu Santri perwakilan Karanganyar tahun 2024. Demikian. Ya, terakhir ke Mas Yatno, ini untuk pesan untuk santriwan, santriwati, termasuk ustadz-ustadzahnya atau wali santri yang mungkin belum tahu dan belum supaya tertarik untuk ikut Temu Santri. Silakan Mas Yatno. Ya, baik. Untuk santri-santri yang ada di TPG seluruh perwakilan Karanganyar, ini adalah event akbar, event yang sangat dinanti-nanti. Kami undang seluruh santri, santriwan TPG yang mungkin belum daftar, karena ada beberapa cabang yang belum daftar, segera untuk mendaftarkan diri, kita gabung di kegiatan Temu Santri. Insya Allah nanti sangat meriah, sangat menyenangkan, sangat menggembirakan, karena bertemu dengan ribuan teman-teman yang ada di gedung kebudayaan nanti. Juga ada tampilan-tampilan kreasi dari teman-teman kita yang insya Allah akan memberikan motivasi kepada adik-adik, juga ustadz-ustadzah yang kedepannya kami harapkan nanti lebih memaksimalkan kegiatan yang ada di TPG-nya masing-masing. Demikian yang perlu kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak Puri, Mas Wiyatno, dan Mas Didi. Informasi yang cukup bermanfaat bagi kita semuanya, tentunya bisa memotivasi untuk pemirsa yang di luar sana yang mungkin di daerahnya belum mengadakan acara sebesar ini, bisa termotivasi untuk melaksanakan acara surat ini. Fastabiqul khairat, kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program Gempita Nusantara Taruna. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari panitia Temu Santri TPG MTA Karanganyar. Semoga dapat menjadikan informasi sekaligus pelajaran bagi kita semuanya. Saya Fatih Akil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.